Menggerakkan semua orang-orang atau bawahannya dari saudara Ferdy Sambo, bahkan yang paling miris itu adalah membuat keluarganya atau istrinya jadi rame. Nah, bukan tidak mungkin bahwa nature daripada seorang terdakwa itu kan akan mencari celah semaksimal mungkin, jangankan untuk mengurangi hukumannya, tetapi juga untuk lepas dari jerat itu apa saja. Tetapi kan ini cukup terang benderang bukti bagaimana konsistensi saudara berada E atau klaimnya saudara Roni, bagaimana dia konsisten sehingga mendapatkan perlindungan LPSK. Saya kira secara normatif dengan dua bukti yang cukup dari keyakinan daripada hakim, saya kira pasal yang dituduhkan kepada saudara Ferdy Sambo kemudian juga saya kira sudah cukup terang benderang gitu loh Mbak Tita. Ya, saya ingin ke Bang Roni sebelum menuju ke Bang Martin. Bang Roni, lantas apa mungkin hal yang menjadi kekhawatiran dari Baradae sendiri hingga sampai saat ini, mengingat yang bersangkutan juga menjadi tersangka, mengingat keterangan tersangka juga memberatkan tersangka lainnya? Ya Mbak, jadi kami tetap konsisten ya, klien saya Baradae ini konsisten karena begini, salah satu syarat untuk menjadi sisi adalah mengungkap kebenaran. Nah, kemudian dalam proses pemeriksaan ini kemudian LPSK melakukan penilaian apakah yang bersangkutan atau Baradae ini konsisten atau tidak. Karena kalau tidak konsisten dan tidak menyampaikan kebenaran, pastinya akan dicabut status isinya. Itu pertama Mbak. Jadi kalau fakta yang sudah disampaikan oleh klien saya itu sudah terbuka ya, sudah menyampaikan semuanya ya. Nah, mengenai keterangan tersangka yang lainnya, saya pikir bahwa alat bukti yang lainnya tentunya pasti ada ya, tidak mungkin hanya berdasarkan keterangan saksi saja, dan ada namanya ahli, kemudian ada namanya petunjuk. Nah, kita nanti bersama-sama nanti lihat di pengadilan. Nah, kembali lagi kepada keyakinan hakim, bagaimana melihat suatu perkara ini, bagaimana apakah kalau tersangka yang lain membantah, ya saya pikir bahwa hakim tidak akan percaya begitu saja. Tentunya pasti akan digali, akan dilihat secara utuh, kemudian diperiksa mengenai keterangan dari ahli, kemudian keterangan dari saksi yang lainnya atau keterangan alat bukti yang lain, petunjuk. Nah, saya pikir seperti itu Mbak Tita. Tapi begini, klien saya sudah menyampaikan semuanya, menyatakan kebenaran dan berharap bahwa pastinya ada keadilan juga untuk klien saya. Tingkat pangkat paling rendah, paling bawah, ketika berhadapan dengan pimpinan yang dimana Jenderal Bintang 2, tetapi bukan Jenderal Bintang 2 biasa ya, itu merupakan pimpinan juga di institusi. Nah, klien saya tidak berdaya untuk menolaknya. Itu berbeda, dan ada namanya relasi kuasa. Jadi bayangkan saja kalau relasi kuasa itu, kalau kita saja tidak usah di institusi ya, tetapi di kantor saja ketika kita meminta sesuatu kepada bawahan, tentunya pasti mereka akan